Halo semua, selamat datang di ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita membukanya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami.
Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberangkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu, ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian, kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian, bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua, sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan tadi yang diambil dari Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai dengan 16, saya memusatkan perhatian pada cara berpikir Alkitabiah dan yang bukan. Saya ingat saudara-saudara sekalian, sebelum COVID-19 ini merebak, saya sering mengadakan perjalanan baik ke luar negeri maupun domestik. Kadang-kadang sendiri atau dengan istri. Tetapi yang namanya perjalanan itu, perjalanan udara, itu beberapa kali saya dan istri itu begitu takut dengan goncangan pesawat udara akibat cuaca buruk. Dalam beberapa kesempatan, sesudah beberapa pengalaman yang menakutkan itu secara manusia, saya pernah share, lupa-lupa ingat, dalam beberapa kesempatan kepada beberapa orang mengenai peristiwa itu. Dan biasanya kalau sudah cerita tentang keadaan cuaca yang buruk seperti itu,
ya saya katakan ya untung kami masih selamat. Tetapi muncul beberapa komentar. Iya dong, Bapak kan hamba Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Atau ada juga yang memberikan komentar, rupanya iblis itu masih ada ya Pak ya. Dia berusaha untuk mencelakakan Bapak dan Ibu. Tapi kuasa Tuhan lebih berkuasa. Tapi ada juga yang mengatakan, ya berarti iman Bapak itu kuat. Memang cara berpikir seperti ini, sekaligus cara beriman seperti ini, kedengarannya bagus. Tetapi ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 28, ayat 1 dan seterusnya. Nah, kita tahu bersama bahwa Kisah Para Rasul ini tentunya ditulis oleh seorang penginjil yang bernama Lukas, yang menulis Injil Lukas, menulis Injil Lukas dan juga menulis Kisah Para Rasul ini tentang perjalanan misi pelayanan Rasul Paulus di bagian akhir daripada kitab ini. Dan barusan tadi kita mendengarkan bagaimana sikap daripada penduduk Pulau Malta. Nah, Pulau Malta ini, penduduk Pulau Malta ini, mereka pada waktu itu meyakini banyak dewa dengan fungsinya masing-masing. Selalu biasanya mereka mengaitkan dengan fenomena alam, dengan keyakinan mereka. Jadi antara fenomena alam dan keyakinan itu dikaitkan. Nah, di sini juga sudah diceritakan ketika Paulus tiba di Pulau Malta dan disambut baik-baik dengan nyala api. Tetapi kemudian terjadi sebuah peristiwa yang sebetulnya sangat sederhana, seperti yang diceritakan di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 dari Kisah Rasul 28 ini. Dikatakan begini, ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak dan akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa maksudnya Paulus, seorang dewa. Jadi kelihatannya di sini bahwa mereka yakin bahwa ada hubungan antara gigitan ular dengan kejahatan. Artinya bahwa Paulus ini karena dia seorang pembunuh, maka dia digigit oleh ular. Nah, ini saudara-saudara sekalian, cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir dari mereka yang tentu tidak percaya akan atau belum percaya akan berita Alkitab. Lalu kesembuhan dan atau katakanlah keuntungan, kemakmuran dan katakanlah keberuntungan Rasul Paulus dia tidak mati, ya mereka malah berbalik mengatakan bahwa dia itu seorang dewa. Jadi cara berpikir seperti ini ialah kalau buruk nasibnya, itu pasti dia itu
jahat. Tapi kalau dia beruntung, maka dia itu bahkan dikatakan bahwa dia itu setengah ilahi, setengah dewa, atau bahkan dewa. Cara berpikir seperti ini masih banyak saya temukan ketika mereka mengungkapkan bahwa ya dia bapak kan seorang hamba Tuhan. Jadi tidak mungkin bahwa bapak itu dicelakakan oleh Tuhan dengan menggunakan cuaca yang buruk seperti itu. Ini cara berpikir, sekaligus juga cara beriman. Kita tentu bertanya, lalu bagaimana mereka yang adalah hamba-hamba Tuhan, yang hidupnya baik, tetapi kemudian mereka itu mengalami kecelakaan dan jiwanya tidak tertolong? Apakah mereka jahat? Apakah mereka dimarahi oleh Tuhan? Dan kadang-kadang ada orang yang memaksakan pikirannya itu dengan mengatakan bahwa ya mungkin ada hal yang kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, dan oleh karena itu inilah hasilnya. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita banyak terjebak dalam cara berpikir seperti itu. Banyak yang terpapar COVID-19, memang banyak yang sembuh, tetapi ada juga yang mati. Lalu yang sembuh itu dikatakan, ya Tuhan menyelamatkan, Tuhan masih memelihara. Tapi yang mati, memang mereka tidak katakan bahwa mereka itu jahat, tapi dalam hati dengan cara berpikir seperti itu, mereka kemudian menggosipkan bahwa jangan-jangan ada hal yang tidak baik yang dia buat sehingga itu dia mati. Pandemi, bencana alam, atau apa saja termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi saat-saat ini, itu tidak lepas dari fenomena alam. Ya sama seperti hujan, sama seperti panas di beberapa negara, itu panasnya luar biasa, itu bisa mencapai di atas 40 derajat, bahkan sampai 50 derajat, yang bisa membawa kematian. Tapi sekali lagi, COVID-19, bencana alam, dan apapun yang terjadi, itu kita tidak bisa pisahkan dari fenomena alam yang merupakan kenyataan tiap-tiap hari yang kita alami. Hukum alam tetap berjalan. Dan hukum alam itu kita tahu bersama. Ya kalau kita kemudian memanjat pohon, dan kemudian pohon itu lapuk tidak diperhitungkan, dan kemudian jatuh dan mati, maka dia itu mengikuti hukum alam itu. Kita tidak bisa katakan begini itu karena dia naik pohon itu tidak berdoa dulu. Atau sudah diberitahukan bagaimana kalau cuacanya buruk dan kemudian dipaksakan, atau pesawatnya itu bermasalah dan kemudian celaka, atau ketika melewati jalan tol yang cukup panjang yang ada di Pulau Jawa ini dan mobil itu tidak dipersiapkan dengan baik, lalu mengalami kecelakaan atau terbakar kendaraannya itu di tengah jalan. Ini adalah satu hukum alam yang terjadi. Ya rusak, ya terbakar. Ditaruh ditaruh bensin atau bensinnya itu kemudian kemana-mana di bagian mesin, ya kebakaran. Nah memang tiap-tiap orang akan memberikan komentar-komentar sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya. Tsunami pernah terjadi di negara kita. Terjadi di Aceh, terjadi di Pangandaran. Dan orang akan berkomentar bahwa Tuhan marah. Marah besar kepada mereka yang tertimpa dengan tsunami itu. Hal yang sama juga dengan orang kalau terkena COVID-19, itu mungkin karena kurang berdoa. Yang miskin disebut kurang berdoa, tidak percaya kepada Tuhan. Nah itu komentar-komentar yang terjadi seperti itu
sering kali kita dengar mengaitkan antara fenomena alam dengan keyakinan atau budaya atau kepercayaan. Ini kita harus lihat dulu. Kadang-kadang orang tidak memakai hikmat atau logika. Padahal hikmat itu dan logika itu termasuk pendidikan yang dienyam oleh seseorang. Itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang Dia telah rencanakan bagi manusia. Jadi justru begini, ketika orang bertanya, apakah hari ini saya dikehendaki oleh Tuhan untuk pergi ke Jakarta dengan zona merah karena COVID-19 itu meningkat kasus-kasusnya? Nah tentu kita akan orang kalau mau mengaitkan semuanya itu dengan keyakinan, dia akan mungkin bilang begini, oke, saya tanya Tuhan dulu. Saudara sekalian, kedengarannya rohani sekali. Sangat rohani. Dia bertanya kepada Tuhan. Tapi di Alkitab itu, pernah ada orang yang bertanya kepada Tuhan. Yaitu Bileam. Bileam sudah tahu bahwa ini dia harus memberkati bangsa ini. Tapi kemudian dia bertanya lagi. Tuhan kemudian melawan dia, berhadapan dengan dia, dan memaksa dia untuk mundur. Cerita singkat yaitu bahwa kita tidak bisa bertanya apa yang sudah jelas Tuhan berikan kepada kita. Tidak bisa begitu. Sekarang, zona merah. Virus yang mudah berjangkit. Lalu kemudian kita tidak memakai masker. Saya membuka masker oleh karena ada di tempat di mana saya sendiri saja di sini. Kemudian tidak mencuci tangan. Sebetulnya itu adalah satu hikmat, logika, masuk akal yang Tuhan berikan lengkap ketika Dia menciptakan saudara dan saya. Sebetulnya malah Tuhan yang bertanya kepada kita. Nah sekarang kalau kamu ke Jakarta, terpapar atau tidak? Bagaimana dengan aturan pemerintah? Apakah pemerintah melarangnya atau tidak? Bagaimana dengan aturan yang ada sekarang ini? Aturan itu dibuat oleh pemerintah untuk kebaikan, kemaslahatan manusia. Dan kalau kita coba melanggar itu, maka justru Tuhan akan katakan kamu tidak memakai hikmat atau otak yang diberikan oleh saya kepadamu. Nah, banyak hal yang seperti itu yang menyesatkan cara berpikir kita dan sekaligus cara beriman kita. Makanan yang disajikan Tuhan, apakah saya layak mau makan ini atau tidak, apakah ini sehat atau tidak, sudah tahu bahwa dia itu lagi dalam perawatan hipertensi. Lalu kemudian disajikan daging-daging yang dilarang oleh dokter. Seharusnya dia harus berkata, memang sih kita sudah berdoa untuk makanan ini, walaupun sudah berdoa, bukan berarti bahwa saya kemudian tutup mata dan makan. Itu akan berbahaya buat kesehatan saya. Sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan pada saya tidak boleh makan ini. Walaupun kalian paksa. Karena ada seorang hamba Tuhan yang baru juga keluar dari rumah sakit karena dirawat karena tekanan darah tinggi. Sesudah melayani di sebuah gereja, maka kemudian dia diajak oleh beberapa orang jemaatnya untuk makan bersama. Sudah itu tibalah saatnya untuk menyantap, makanan sudah tersedia. Dia yang berdoa, pendeta itu yang berdoa. Lalu sudah itu makan. Nah pendeta itu hanya mengambil makanan sedikit dan hanya memilih sayur-sayuran, sudah bagus. Tapi kemudian ada jemaat yang katakan, Pak pendeta makan aja ini daging ini, tidak apa-apa. Kan tadi Bapak pendeta sudah doakan. Ini saudara-saudara sekalian suatu kesalahan cara berpikir dan salah beriman. Dan akhirnya pendeta itu tentunya kambuh, tekanan darah tingginya, dibawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal. Nah kita tidak boleh
berpikir dengan cara seperti itu. Ya. Mengapa demikian? Cara berpikir seperti itu, seperti yang kita katakan bahwa yang miskin itu kurang beriman. Nah, menjadi pertanyaan, kalau yang kena tsunami itu dimarahi sama Tuhan, lalu bagaimana yang tidak? Padahal mereka juga itu tidak lebih baik daripada yang lain, yang melakukan pencurian, korupsi, dan sebagainya. Yang tidak kena COVID, apakah doanya didengar oleh Tuhan? Dan yang kena COVID itu tidak didengar oleh Tuhan? Tentu ini adalah kesalahan dalam berpikir. Lalu ya bagaimana yang kaya? Yang kaya itu diberkati, yang miskin itu tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, semuanya itu adalah cara-cara berpikir yang tidak alkitabiah. Mengapa? Nah, kita lihat di sini ialah bahwa perjalanan Rasul Paulus yang harus melewati laut yang ganas. Dia dalam perjalanan untuk pelayanan, untuk misinya. Dan dia mampir kemudian di Pulau Malta. Dan kita lihat di sini, apakah Paulus dilancarkan oleh Tuhan dengan angin yang sepoi-sepoi sampai tiba di Malta? Tidak. Hampir tenggelam. Lautnya ganas. Tapi dia harus lewati. Dan dia tidak pernah mengecam bahwa Tuhan membiarkan dia. Enggak. Lalu digigit ular. Juga dia tidak ada masalah bagi dia. Dan pada akhirnya kan dia dipenjara juga. Ya. Apakah Paulus salah dalam hal ini? Tentu tidak. Mengapa demikian? Inilah sikap dia dan ini adalah sikap yang alkitabiah. Dia percaya akan Allah yang berdaulat atas hidupnya. Dan Allah juga berdaulat atas ciptaannya. Di dalam kitab Kejadian itu, 6 hari Tuhan menciptakan. Dan hari pertama dia bilang baik, 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 baik. Dan diakhiri dengan sungguh amat baik. Pertanyaannya, apa yang salah dengan ciptaan Tuhan ini? Alam semesta dengan seluruh fenomenanya ini termasuk COVID-19, ada yang salah? Tidak ada yang salah dalam ciptaan Tuhan. Allah memelihara apa yang Dia ciptakan. Allah memelihara apa yang Dia rencanakan. Tetapi mungkin manusia melihat ini adalah sesuatu yang tidak baik bagi hidupnya. Dan yang disebut dengan kehidupan itu yang baik, itu mulai dari lahir. Allah kemudian perkenankan kita lahir ke dunia ini. Sukses atau tidak sukses, itu bagian dari rencana Allah. Sakit kemudian mati. Ini adalah suatu dinamika kehidupan. Kita tidak bisa menolaknya. Anda rajin, ya Anda berhasil. Anda malas, ya Anda tidak berhasil. Itu hukum alam. Nah, apakah sakit itu adalah sebuah kesalahan ciptaan Tuhan? Tidak. Semua orang itu lahir, kemudian dia kuat, ada masa-masa produktif, masa kreatif. Tetapi ada masa di mana dia kemudian tidak kreatif lagi. Sama seperti buah mangga. Buah mangga itu ada masa di mana dia baru tumbuh, rawan terhadap serangan binatang. Tapi ada di masa dia itu kuat, belum berbuah, tetapi ada di masa di mana dia berbuah, dan buahnya itu adalah buah yang bagus. Puncaknya itu ada di situ. Tapi selanjutnya buahnya itu mulai berkurang. Selanjutnya buah itu mulai ada yang busuk dan tidak berbuah lagi, lalu dahannya mulai kering dan kayu keseluruhan itu jadi busuk dan tumbang. Selesai pohon mangga itu. Apakah semua ciptaan Tuhan begitu? Manusia juga sama. Saya lahir, saya merasakan masa-masa muda saya yang penuh dengan energi. Ya, sampai sekarang masih energik. Kemudian masa-masa di mana saya produktif, tapi ada juga masa-masa di mana saya itu mulai berkurang. Dan saya tidak bisa paksakan itu. Tapi saya harus terima. Di mana saya harus mengalami sakit penyakit. Dan di mana saya juga harus
tertidur tidak berdaya lagi karena sudah tua, dan kemudian mati. Ini adalah sesuatu yang baik dari Tuhan. Kenapa kita menolaknya? Dan kita harus menerima apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Nah, Paulus menerima ini. Ya, kalaupun saya harus mengalami ini, saya hadapi. Ya, bagaimana Tuhan atur hidup saya. Dan yang berikut ialah, di tengah-tengah kehidupannya itu, ada orang yang membenci dia, apalagi pemerintahan Romawi pada waktu itu, yang ironisnya gubernur bagian dari pemerintahan Romawi pada waktu itu kemudian dia layani, dia kemudian menolong, menyembuhkan, dan banyak orang yang kemudian datang kepada dia, kemudian disembuhkan. Memang di sini bukan simsalabim langsung sembuh juga, enggak. Karena Lukas itu menguraikan itu dan menyembuhkan. Di sini ada terjemahan yang mengatakan bahwa mengobati sampai sembuh. Ya, jadi tidak ada semacam magic di situ, tetapi ini adalah suatu usaha dari seorang Rasul Paulus yang tahu akan firman Tuhan, yang tahu akan kedaulatan Tuhan, dan kemudian dia memberitakan tentang berita kabar baik, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Di mana Yesus yang dia layani adalah Yesus yang penuh kasih, rela berkorban, dan dia ikuti karakter Yesus dengan karakter hidupnya. Orang membenci dia tidak ada masalah, tetapi dia kemudian menolong orang itu apapun latar belakangnya, karena mereka itu adalah ciptaan Tuhan. Saya teringat dengan peristiwa tenggelamnya kapal Dr. Sher yang dinakodai atau dipimpin oleh Dr. Lee Darmawan. Dia melayani kemana, ke pelosok di mana yang tidak dapat dijangkau, yang hanya dijangkau melalui perjalanan air, dan tidak pandang bulu, tidak menanyakan yuk agama apa, tapi kamu itu adalah ciptaan Tuhan. Pelayanan kita juga sebetulnya harus seperti itu, karena untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Bisa mengasihi orang lain, bisa menolong orang lain, bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Kehancuran kita ialah kita hanya melayani orang yang kita anggap sesuku dengan kita. Kita hanya melayani orang yang seide dengan kita. Kita hanya melayani orang yang seiman dengan kita. Iman Kristen tidak seperti itu. Tanpa pandang bulu. Kita menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Soal orang itu percaya atau tertarik kepada Kristus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi tugas kita bukan mengagama Kristenkan orang lain. Bukan. Salah orang kadang-kadang berpikir bahwa kita berbuat baik, kita melayani orang lain, lalu supaya orang itu bujuk-bujuk mereka itu datang menjadi agama kita. Kita memberikan sembako, bujuk-bujuk supaya orang itu datang. Itu salah sekali. Pemahaman yang salah. Kita yang sudah dikuasai oleh Kristus, sama seperti Rasul Paulus, dia tidak peduli. Dia ini orang apa, orang sudah percaya atau tidak. Pokoknya dia layani mereka, baik secara fisik maupun tunjukkan kehidupannya sebagai gambar Kristus yang tertulis di dalam karakter dan kehidupannya. Nah, sebetulnya kalau orang itu mengikuti karakter yang demikian, kasih Kristus yang bekerja di dalam kehidupannya sebagaimana sikapnya Rasul Paulus, orang itu menjadi tenang dan menerima apa yang Tuhan buat di dalam kehidupannya. Inilah sikap Alkitabiah yang membuat dia kuat menghadapi racun ular, tidak takut akan kematian, dan percaya bahwa kehidupannya itu, pelayanannya itu adalah untuk memanusiakan manusia yang lain. Dan inilah cara hidup, cara berpikir yang benar, dan sekaligus cara beriman yang benar. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya dengan berita firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami, yang menciptakan kami untuk mengasihi dan melayani orang lain. Melihat akan kedaulatan Tuhan yang mengatur kehidupan ini,
Dan kami sangat yakin ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dengan ciptaan-Mu yang begitu dinamis. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena kami adalah bagian dari ciptaan-Mu yang terbaik itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terutama untuk pemerintah kami Tuhan. Berikanlah kiranya hikmat bijaksana-Mu Tuhan kepada pemerintah kami. Secara khusus untuk Presiden kami Joko Widodo dan para menteri yang ada Bapa. Berikanlah kepada mereka hikmat-Mu di dalam mereka menanggulangi pandemi yang saat ini sedang terjadi. Supaya kami bangsa Indonesia ini Tuhan boleh ditolong, boleh diselamatkan dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah kami ini ke dalam tangan Engkau Bapa. Dan saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan di seluruh dunia. Dan secara khusus kami mau berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di Indonesia ini. Kami mau berdoa Tuhan dan mohon perlindungan-Mu Bapa bagi para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu ini Bapa. Kiranya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan kepada para hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga untuk jemaat-Mu, kiranya perlindungan yang daripada Engkau ya Allah, Engkau nyatakan kepada kami semua. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang terkena COVID-19. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong
Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memakai para dokter, perawat yang ada, para ahli medis Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya juga Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Engkau juga melindungi mereka semua di dalam tugas mereka untuk menolong para korban pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang kehilangan keluarga, yang saat ini mereka sedang bersedih hati karena ada di antara keluarga mereka yang harus kembali kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, hiburkanlah hati mereka, kuatkanlah hati mereka Bapa. Dan biarlah kiranya semua apa yang boleh terjadi, ini kami boleh melihat akan kasih dan kuasa-Mu itu tetap nyata Bapa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, Yesus, perhatikan kehidupan yang onar, yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, Yesus, perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk melihat video ibadah sebelumnya, Anda dapat mengunjungi YouTube kami di HTBC Church. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi di website kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa! Sesuatu yang